Shalom adik-adik. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Pastinya adik-adik yang di rumah juga luar biasa ya. Nah, hari ini kita mau mulai ibadah kita. Tapi sebelumnya kakak minta adik-adik untuk duduk yang manis. Kita mau saat teduh sebentar. Saat teduh kita mulai. Amin. Kakak undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita angkat lagu pujian Mars Sekolah Minggu. Adik-adik, kita pada saat ini mau menaik doa kita, tutup matanya, lipat tangannya dan tundukkan kepala. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, hari ini kami boleh beribadah untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapa, Engkau memberkati agar adik-adik kami boleh duduk yang manis dan mengikuti ibadah hingga selesai. Hanya Engkau ya Tuhan yang hadir pada saat ini untuk boleh berada di tengah-tengah ibadah kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, amin. Adik-adik masih ada sukacita? Amin. Kita masih memuji Tuhan, katakan I love you Jesus. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about it. Deep down in my heart. Talk about it. Deep down in my heart. Katakan I love you Jesus. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about it. Deep down in my heart. Talk about it. Deep down. Think about Think about it. Deep down in my heart. Talk about it. Deep down in my heart. Tepuk tangan untuk kemuliaan Tuhan. Mari adik kembali kita angkat lagu pujian Aku Senang Jadi Anak Tuhan. Sama-sama kita tepuk tangan. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong itu dosa. Bohong itu dosa. Bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Kita akan punya satu kali lagi. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong itu dosa. Bohong itu dosa. Bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh
Yesus Kristus. Mari adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan menaikkan lagu pujian Kunaikan Syukurku.
Iya, yang pengantin udah harus nyalakan terus lampu kita. Jeng, nanti ya foto dulu yuk. Biar nanti pas pengantin datang kita udah cantik ini. Aduh, mantap dah. Keren. Kayak itu lagi. Tunjukkan aku kita ya. 1, 2. Oke. Kamu udah diundang dari pihak pengantin dia apa? Wanita ya? Wanita dong. Gitu ya? Oh iya. Kita keluar dulu yuk, coba kita lihat makanan-makanan di dalam enak ya. Oke, yuk. Biasa pestanya. Ini lampunya jangan dihidupin dulu ya. Iya, kan kita mau pakai buat nyambut pengantin. Iya, kita jaga-jaga nanti siapa tahu kan lampunya mati. Yaudah, kita masuk. Kok pengantinnya lama sekali datang ya? Gimana menurut kita nih? Iya, iya. Waduh, udah capek sekali sampai itu si Nona Nino belum pulang. Kemana tadi? Iya, nggak tahu karena pulang lagi. Makan tuh. Iya, aduh itu pengantin itu mau padam. Kamu bawa minum kan? Udah habis minyaknya. Iya, aduh saya juga mau bawa. Ini ada teman-teman. Kayaknya mereka mau membawa persiapan minyak. Nanti aja dulu mempelainya datang. Pengantin datang, song-songlah mereka. Aduh, jangan tolong dong bagi minyaknya sedikit untuk kami supaya kami bisa menyala. Tidak, minyaknya tidak akan cukup untuk dibagi. Minta Lebih baik kalian pergi aja beli minyak di luar, oke? Ayo, coba datang. Ayo. Untung aja ya kita nggak pakai minyaknya. Iya. Pintu dibuka, pengantin telah tiba. Hah? Pengantin udah datang. Yuk, sekarang. Yuk. Pintu akan ditutup. Ayo, cepet. Kamu kita udah nyala. Udah ditutup pintunya. Kamu sih tadi suruh nyalain lampunya. Udah cantik begini. Aduh, gimana nih? Buka dong pintunya. Aduh, percuma dong pintunya. Inilah sekolah kita jadi gadis yang bodoh. Kita benar aja deh. Udah cantik-cantik, malah nggak ada yang datang ke pesta. Adik-adik yang dikasih Tuhan, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Mari kita terlebih dahulu bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi ini. Kami boleh Tuhan berikan kesempatan untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan sebentar lagi kami hendak bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan pengertian kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan waktu di mana kami boleh mendengarkan firman Tuhan ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang dikasih Tuhan sudah menyaksikan tadi ya drama yang dilakukan oleh guru-guru sekolah minggu dan teman-teman remaja ya, sungguh menarik. Kita mau tahu di mana kisah ini diambil ya. Ibu Pendeta akan bacakan dari kitab Injil Matius pasal 25 ayat 1 sampai 13. Adik-adik bisa buka Alkitab dan bisa membacanya bersama-sama. Dari Matius pasal 25 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13. Yang judulnya gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur.
Waktu tengah malam terdengarlah suara seorang berseru, mempelai datang, songsonglah dia. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu sebab pelita kami hampir padam. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu. Dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu. Tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Adik-adik yang dikasih Tuhan, Ibu Pendeta mau tanya ya. Kira-kira apa yang akan dilakukan oleh adik-adik ketika mau pergi sekolah atau mau pergi rekreasi? Ya, coba pikirkan, apa yang kira-kira mau kita bawa ya? Kalau pergi sekolah sudah jelas ya, kita harus mempersiapkan buku-buku pelajaran kita harus mempersiapkan alat tulis kita, dan mungkin juga bekal makanan supaya kita tidak usah jajan di sekolah ya. Karena kan pasti masakan mama lebih enak ya, lebih bersih ya. Jadi kita pasti persiapan sebelum kita pergi sekolah. Atau mungkin kita mau pergi rekreasi ya. Apa yang dipersiapkan? Pasti bekal juga ya. Pasti mungkin kalau kita rekreasinya ada tempat berenang, kita bawa juga baju berenang, kacamata renang ya. Dan hal-hal lainnya yang memang bisa membuat kita merasa nyaman ketika kita rekreasi. Jadi persiapan itu adalah hal yang sangat penting. Coba adik-adik mau pergi sekolah tapi rupanya ketinggalan alat tulisnya atau ketinggalan buku PR-nya. Waduh, kita pasti kebingungan ya. Karena kita tidak cek dulu, kita tidak lihat dulu apa yang seharusnya kita bawa. Kita kebingungan. Kalau guru misalnya tanya kepada kita, mana buku PR-nya? Nah, kita tidak tahu di mana buku PR kita karena ketinggalan di rumah. Bagaimana kita bisa menjawab ibu guru? Ya? Atau kita tadi seperti yang Ibu Pendeta katakan, mau rekreasi, ada kolam renangnya ya, atau tempat untuk berenang. Rasanya kita melihat orang yang berenang pengen sekali ikut berenang, tapi kita ketinggalan baju renang kita ya. Tentu ini menjadi hal yang tidak mengenakan. Nah, sama seperti cerita tadi ya, tentang gadis bijaksana dan gadis yang bodoh ya. Adik-adik sudah membaca dan mendengarkan tadi tentang bagaimana gadis yang bijaksana ketika mereka sedang menunggu mempelai. Mempelai itu adalah pengantin ya. Pengantin, mereka sedang menunggu. Gadis-gadis yang bijaksana ini karena menunggunya itu kan tidak tahu kapan datangnya ya. Mungkin seharusnya jam 1 datang, tapi mungkin ada sesuatu di tengah jalan sehingga tidak bisa jam 1. Tapi mungkin mulur waktunya. Tapi yang harus dilakukan adalah bersiap-siap ya. Makanya gadis yang bijaksana ini ya, kalau zaman dulu itu mereka membawa pelita ya. Pelita itu berisi minyak. Jadi ketika mungkin tidak tahu kapan akan datang waktunya itu, mereka sudah siap. Seandainya minyak yang ada di dalam pelita itu habis, ya mereka sudah siapin dong minyak untuk dimasukkan lagi sehingga pelitanya tetap menyala. Tapi rupanya ya, selain gadis bijaksana juga ada gadis-gadis yang bodoh. Mereka hanya membawa perlengkapan, persiapan, itu hanya minyak yang ada di dalam pelita itu, tapi tidak membawa yang lainnya. Jadi ketika mereka harus menunggu dengan waktu yang cukup lama, mereka kehabisan minyak, ya. Gelap dong, ya. Tidak siap apa-apa. Mereka minta, ya tidak diperbolehkan, karena itu adalah milik gadis yang bijaksana. Sehingga pada akhirnya apa? Mereka tidak bisa ikut di dalam perjamuan kawin atau di dalam acara pernikahan itu. Tentu menyesal ya. Aduh, coba kalau bawa minyak yang cukup, tentu mereka bisa ikut. Nah, itu sama dengan kita. Jadi persiapan itu sangat penting bagi kita. Persiapan kita apa ya? Bukan hanya ketika kita mau pergi sekolah, bukan hanya ketika kita mau rekreasi, bukan hanya ketika kita mau pergi ke satu tempat tertentu, tapi juga persiapan kita di dalam menunggu kedatangan Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus memang sudah datang, tapi Tuhan Yesus akan datang kedua kalinya. Ya,
Tuhan akan datang kedua kalinya menjemput kita, ya. Jadi adik-adik juga perlu persiapan supaya tidak sia-sia kita percaya kepada Tuhan. Persiapannya apa Ibu Pendeta? Ya, persiapannya adalah kita punya iman yang kuat. Dengan cara apa? Dengan kita rajin beribadah, dengan kita rajin berdoa, dengan kita rajin membaca Alkitab, ya, sehingga iman kita boleh semakin kuat kepada Tuhan, ya. Kita juga taat kepada firman Tuhan. Nanti kalau sewaktu-waktu Tuhan datang kita tidak siap, aduh nggak bisa dong kita ikut Tuhan ke surga, ya. Kita semua pasti ingin masuk ke surga karena itu kita harus siap menyiapkan diri kita, ya. Memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, melakukan apa yang diinginkan, yang disukai oleh Tuhan. Itu pesan firman Tuhan kita untuk hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami terima pada hari ini. Tuhan kiranya menolong kami supaya kami di dalam menanti kedatangan Tuhan, kami mempersiapkan diri kami dengan menjadikan kami sebagai anak-anak yang baik, yang selalu melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan, yang rajin beribadah, yang rajin berdoa, yang tekun membaca firman Tuhan. Kami ingin ketika Tuhan datang, kami siap untuk menyambut kedatangan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Mari adik-adik, kita akan tutup ibadah kita hari ini. Kita akan belajar menjadi anak yang bijak, bukan menjadi anak-anak yang bodoh, ya. Oke, kita angkat pujian bersama dengan penuh sukacita. Kita angkat pujian, aku mau menjadi anak yang bijak. Ku mau jadi anak bijak, bijak, bijak. Ku mau jadi anak bijak, B-I-J-A-K, bijak. Lebih suka menabung daripada menghambur. Hidup hemat lebih beruntung, anak bijak disayang Tuhan. Pujian ini sekali lagi. Mau jadi anak bijak, bijak, bijak. Ku mau jadi anak bijak, B-I-J-A-K, bijak. Lebih suka menabung daripada menghambur. Hidup hemat lebih beruntung, anak bijak disayang Tuhan. Lebih suka menabung daripada menghambur. Hidup hemat lebih beruntung, anak bijak disayang Tuhan. Pujian. Kita akan menutup untuk ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Mari kita akan bersama-sama berdoa seperti yang sudah Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang salah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan bersama-sama menerima berkat dari Tuhan. Damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, persekutuan di dalam Roh Kudus kiranya memberkati kita mulai hari ini, besok bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa,
jumpa minggu depan. Bye-bye. Bye-bye. Shalom adik-adik, kali ini kita akan membuat aktivitas yaitu membuat lentera. Nah, adik-adik boleh siapkan satu buah tali yang sudah dibagikan, lalu stik kayu seperti ini, lalu juga kertas origami warna apa saja dan juga lem. Lemnya boleh lem apa saja. Selanjutnya kertas origaminya kita lipat menjadi dua bagian seperti ini. Lalu di sisi berikutnya kita buka, lalu lipat berlawanan juga lipat menjadi dua bagian seperti ini. Kalau sudah membentuk tanda plus seperti ini, maka kita lipat menjadi sebuah segitiga. Nih, seperti ini. Setiap sisinya dibentuk segitiga ya adik-adik. Ini segitiga semua. Oke, kira-kira seperti ini. Adik-adik, jadi kalau sudah, maka kita lipat ke belakang, kita balikin, kita lipat juga setiap sudutnya bentuk segitiga seperti ini. Oke, kalau sudah seperti ini, kita balik kembali, kita lipat lagi sisinya menjadi segitiga. Seperti ini, segitiga. Oke. Ini adik-adik, jadi kalau sudah maka lipat lagi sisinya, sudutnya menjadi segitiga. Ini segitiga juga, ini juga segitiga. Segitiga semua adik-adik ya, seperti ini. Oke, nah, ini seperti ini lipatan kecil. Kalau sudah kita balik. Oke, di belakang ini ada seperti sudut seperti ini yang kebuka ya. Nah, ini kita tarik sisinya, ini kita juga tarik sisinya. Oke, lalu kita angkat ke atas ini. Nah, kita tekan-tekan, lalu yang ini juga kita angkat, sebelah sisinya juga kita angkat. Oke, kalau sudah kita tekan-tekan juga. Oke, seperti ini. Nah, udah jadi nih ya, lentera mininya, lentera kecilnya ya. Lalu di dalam lentera ini adik-adik boleh tulis dari ayat Alkitab dari Matius ya, 25 ayatnya yang ke-13. Nanti bisa baca di Alkitabnya. Kita tulis ayatnya seperti ini ya. Lalu kita ambil tali tadi ya, kita ambil sedikit lem belakangnya, kita masukkan ke sini, lalu kita lem. Yang ini biar rapi juga boleh dilem tengah-tengah, jadi biar nggak tumpuk. Oke, seperti ini. Kalau sudah, sambungkan dengan tangkai kayu tadi ya adik-adik ya, seperti ini. Sudah membuat lentera dari kertas origami seperti ini ya. Sambil adik baca, karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Oke, silakan mengerjakan. Tuhan Yesus memberkati. Bye bye.